Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita senantiasa dalam keadaan yang sehat. Amin. Video kali ini kita akan mempelajari mengenai penerapan K3 dalam laboratorium. Adapun pembahasan kita kali ini yaitu apa itu K3, penjelasan mengenai logo K3, peralatan dan pakaian pelindung untuk laboratorium, peralatan keselamatan pada saat kebakaran, pemeliharaan laboratorium, dan simbol-simbol keselamatan. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa sih K3 itu? Jadi, K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja merupakan kondisi kerja yang terbebas dari ancaman bahaya yang mengganggu aktivitas sehingga dapat mengakibatkan terjadinya cedera, penyakit, kerusakan harta benda, serta gangguan lingkungan. Nah, yang di atas ini merupakan lambang atau simbol dari K3. Lambang atau simbol K3 ini terdapat dalam Kepmenaker RI 1135-Men-1987 tentang Bendera Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Adapun bentuk lambang K3 yakni palang yang dilingkari roda bergigi 11 berwarna hijau di atas dasar warna putih. Nah, apa arti dari makna atau simbol lambang logo K3 ini? Yang pertama adalah palang. Nah, palang itu artinya bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang kedua adalah roda gigi, yang maknanya itu bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Warna putih itu melambangkan bersih dan suci. Warna hijau itu selamat, sehat dan sejahtera. Kemudian 11 gerigi roda itu melambangkan 11 bab dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Selanjutnya, penjelasan peralatan dan pakaian pelindung yang digunakan saat ada di dalam laboratorium. Nah, video ini diambil dari kanal YouTube Bahari Project. Yang pertama ada jas laboratorium. Jas laboratorium ini berfungsi untuk melindungi badan dari percikan bahan-bahan kimia berbahaya. Yang kedua ada kacamata safety. Kacamata safety ini untuk melindungi percikan larutan kimia atau panas yang dapat membahayakan mata. Oleh karena itu kita harus menggunakan kacamata khusus yang tahan terhadap potensi bahan kimia dan panas. Ketiga adalah sarung tangan atau gloves. Nah, gloves ini dapat melindungi tangan dari bahayanya zat kimia. Keempat adalah masker gas. Masker gas ini lebih utama digunakan saat praktikum bahan kimia. Jika di biologi, alat ini jarang digunakan. Kelima, lepas semua aksesoris seperti emas ataupun jam tangan untuk menghindari kontaminasi reaksi kimia. Keenam, dan yang tidak kalah penting adalah patuhi seluruh SOP yang ada di dalam laboratorium. Saatnya kita mempelajari apa saja yang dilarang dalam laboratorium dan bagaimana cara mengatasi kecelakaan yang terjadi. Mari kita perhatikan video keselamatan kerja berikut ini.
kita perlu berhati-hati dalam menuangkan cairan yang sifatnya kimia. Hendaknya pada video ini menggunakan sarung tangan, dan bila terkena di tangan, segeralah untuk mencuci tangan menggunakan air bersih. Yang kedua, apabila cairan terkena di mata, jangan sekali-kali menggosok mata, namun segeralah mencuci mata dengan air bersih selama 5 menit. Apabila cairannya terkena di badan, maka segeralah mandi atau membersihkan badan. Memegang gelas kimia diusahakan jangan dengan tangan kosong, terlebih apabila gelas kimia tersebut telah digunakan untuk memanaskan di atas spiritus. Jika tidak dapat terkendali, maka gelas dapat pecah. Jangan lupa untuk membersihkan setiap alat yang telah digunakan saat praktikum dengan air bersih. Jangan pernah membawa makanan ke dalam lab ataupun memakannya. Jangan bersenda gurau dengan teman karena dapat mengakibatkan kesalahan yang fatal. Selanjutnya, pencegahan bahaya kebakaran. Jika tidak sengaja kita menumpahkan barang yang dapat mendatangkan api, maka jangan matikan api dengan cara ditiup atau dengan menggunakan air, karena hal itu akan dapat membakar yang lain. Jadi lebih baik ditutup dengan bahan yang tidak mudah terbakar sehingga api dapat padam. Kemungkinan berikutnya api bisa muncul saat melakukan pemanasan di atas spiritus. Jadi tekniknya adalah dengan menggoyang-goyangkan agar panasnya merata. Dan apabila terjadi seperti ini, maka jangan panik. Kita bisa gunakan serbet yang sudah basah untuk menutup api. Nah, itu tadi jika apinya dalam skala yang kecil. Jikalau terjadi kebakaran seperti video di atas, maka kita dapat menggunakan APAR atau alat pemadam api ringan. Mestinya tiap ruangan laboratorium memiliki alat seperti ini. Yang terakhir adalah pemeliharaan laboratorium. Yang pertama, jangan menghalangi akses jalan menuju jalur keluar darurat dan peralatan darurat seperti pemadam api dan peralatan keselamatan. Yang kedua, semua bahan disimpan dengan rapi secara berurutan dan diberi label berhadapan. Yang ketiga, jangan menyimpan wadah bahan kimia di lantai laboratorium. Dan keempat, jangan menggunakan lantai, tangga, dan koridor sebagai area penyimpanan.